Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Ada beberapa program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk rakyat yang diimplementasikan pada tahun 2025. Program-program Presiden ke-8 Indonesia tersebut dianggap membawa angin segar, terobosan baru, dan brilian ketimbang presiden sebelumnya. Prabowo memang dipandang sudah selesai dengan dirinya, karena itu wajar jika ia mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa di sisa hidupnya. Nah, berikut ini 5 kado Prabowo untuk masyarakat Indonesia 2025. Makan bergizi gratis. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Hal itulah yang membuat Presiden Prabowo Subianto menempatkan sebagai prioritas utama dalam mewujudkan visi Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Nah, salah satu program andalan yang dirancang oleh Presiden Prabowo untuk mendukung agenda tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini tak hanya fokus pada kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya anak sekolahan dan kelompok rentan, tetapi juga mempunyai korelasi erat dengan peningkatan kualitas SDM Indonesia dan pemberdayaan ekonomi di daerah dengan akumulasi perputaran uang beredar di daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Program MBG ini di mata Presiden Prabowo merupakan langkah strategis dalam mewujudkan SDM yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas. Memang tak dipungkiri, kualitas pangan dan gizi adalah kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program MBG pun sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Indonesia memang diproyeksikan bakal mempunyai populasi muda yang besar pada tahun 2045. Dan program ini dipandang sebagai pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. Nah, setelah melalui uji coba intensif selama beberapa bulan dan berbagai proses terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional unit pelayanan, pengiriman makanan ke sekolah, hingga pengelolaan limbah. Pada akhirnya, pemerintah Indonesia pun siap meluncurkan program makan bergizi gratis ini pada 2 Januari 2025 sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Udah kebayangkan gimana pedulinya Pak Prabowo terhadap rakyat melalui programnya ini? Gaji guru. Program dari Presiden Prabowo soal gaji guru juga sangat disambut meriah oleh guru-guru di tanah air. Nah, pemerintah telah mengumumkan kenaikan gaji guru, aparatur sipil negara ASN dan non-ASN yang dimulai pada tahun 2025 ini. Hal tersebut disampaikan sendiri oleh Presiden Prabowo di puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis 28 November 2024 lalu. Kenaikan gaji guru tersebut berupa tunjangan dana kesejahteraan yang tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN. Nah, kenaikan gaji guru adalah sebesar 1 kali gaji untuk guru ASN dan 2 juta rupiah untuk guru non-ASN yang sudah mengikuti sertifikasi atau pendidikan profesi guru atau PPG. Tak hanya itu, pemerintah pun menyiapkan anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN yang bakal dialokasikan untuk kegiatan sertifikasi bagi para guru di seluruh daerah. Pemerintah juga akan meningkatkan kompetensi guru dengan memberikan bantuan melanjutkan studi ke jenjang diploma 4 atau D4 atau strata 1 atau S1 secara bertahap. Dihimbau pula kepada guru yang belum tersertifikasi untuk segera mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG agar mendapat sertifikasi dan bisa ikut dinaikkan penghasilannya. Tahun 2025 ini anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN memang naik sekitar 16,7 triliun menjadi 81,6 triliun rupiah. Semoga anggaran tersebut benar-benar bermanfaat untuk guru dan bisa melaksanakan perannya mendidik siswa secara maksimal. Hapus utang petani.
Program ini juga sangat pro terhadap rakyat. Bahkan Presiden Prabowo telah menekan aturan penghapusan utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Kebijakan ini pun bisa dimanfaatkan oleh rakyat yang memenuhi syarat tertentu. Kebijakan penghapusan utang ini tercantum dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan kredit piutang macet kepada UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa kebijakan ini hanya bakal menyasar kepada golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu, yakni pertama, masyarakat yang terdampak bencana, dan kedua, penghapusan utang bakal diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan, yang notabene sudah tak memiliki kemampuan bayar serta sudah jatuh tempo. Maman juga menekankan, tak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tak tertolong lagi. Secara keseluruhan, diperkirakan ada 1 juta pihak yang bakal dihapuskan utangnya. Untuk besaran utang yang dihapuskan ditetapkan maksimal 500 juta rupiah untuk usaha dan 300 juta rupiah untuk perorangan. Harapannya, UMKM yang terdampak dalam penghapusan bisa mengajukan pinjaman kembali. Lalu diperkirakan penghapusan utang ini mencapai 10 triliun rupiah. Namun pemerintah menekankan, dana ini tak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan. Sungguh terobosan yang luar biasa ya dari Pak Prabowo. PPN 12%. Kebijakan ini terdengar makin menyulitkan rakyat sebab pemerintah telah mengumumkan bahwa tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Namun kecuali sembako ya guys, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kebijakan ini telah diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga Menteri di Kabinet Merah Putih lainnya pada konferensi pers paket stimulus ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat Senin 16 Desember 2024 lalu. Airlangga menegaskan tarif PPN 12% tak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh warga atau bahan kebutuhan pokok penting. Bahan pokok ini justru diberikan fasilitas bebas dari PPN, diantaranya beras, sayur, susu, daging, ikan, telur, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air. Nah, guna mengantisipasi dampak kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Jadi terjadi keseimbangan lah ya. Nah, kenaikan PPN sebesar 12% ini nih guys, hanya menyasar kepada barang mewah yang umumnya dikonsumsi oleh kelompok penduduk terkaya atau masyarakat berpengeluaran menengah ke atas. Daftar barang dan jasa kategori barang mewah yang dikenai PPN 12% yakni 1. Beras premium, 2. Buah-buahan premium, 3. Daging premium seperti Wagyu dan Kobe, 4. Ikan premium seperti salmon dan tuna premium, 5. Udang dan krustasiye premium seperti king crab, 6. Jasa pendidikan premium seperti layanan pendidikan mahal dan berstandar internasional, 7. Jasa pelayanan kesehatan medis premium atau VIP, 8. Listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 VA. Gimana nih menurutmu soal kenaikan PPN ini guys? Komen di bawah ya. Mobil dinas buatan Pindad. Kendaraan maung Garuda Limousine atau Pindad Maung MV3 produksi PT Pindad mencuri perhatian publik setelah Presiden Prabowo menjadikan kendaraan karya anak bangsa ini sebagai kendaraan kepresidenan usai agenda pelantikan Presiden pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Produsen peralatan pertahanan PT Pindad pun kini telah memulai memproduksi kendaraan taktis jenis Maung Garuda untuk menyasar pengguna dari kalangan pejabat setingkat menteri hingga bupati. Hal ini atas perintah Presiden Prabowo yang menginginkan para pejabat di era pemerintahannya menggunakan produksi dalam negeri untuk meminimalisir pengeluaran dana untuk mobil dinas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tahap awal produksi kendaraan dengan mayoritas pasokan komponen produksi dalam negeri ini terlebih dahulu telah dipersiapkan untuk pejabat setingkat menteri.
Setelah memenuhi kebutuhan kendaraan operasional bagi 48 menteri, produksi gelombang kedua Maung akan menyasar 59 pejabat wakil menteri, serta pejabat setingkatnya dan seterusnya. Dikatakan Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto telah memberi contoh pemanfaatan kendaraan Maung sebagai mobil kepresidenan yang kini dimodifikasi sebagai MV3 limousine berwarna putih. Bahkan pembuatan Maung MV3 ini 70% berasal dari komponen dalam negeri, sedangkan 30% dari luar negeri. Kalau Mimin sih menilai keputusan ini, sungguh tepat. Nah, gimana nih menurutmu program-program yang dilancarkan oleh Presiden Prabowo di awal pemerintahannya? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.